Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 12. Kita akan bacakan ayat 41 sampai ayat 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan Seorang Janda Miskin. 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya setiap hari, dan juga mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami telah membaca firman-Mu. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi kami semua, bagi hambanya yang menyampaikan, maupun bagi semua jemaat dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Tema yang saya ingin ajak saudara sekalian renungkan pada hari ini adalah Love in a Hard Time. Mengasihi di saat yang sulit. Saudara, pelayanan Tuhan Yesus yang selalu bersentuhan dengan orang banyak dan dengan segenap lapisan masyarakat, lapisan atas sampai lapisan yang paling bawah, orang yang kaya sampai orang yang miskin, orang yang sehat sampai orang yang sakit, orang yang berpendidikan sampai orang yang tidak berpendidikan. Jadi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya itu, Dia juga ada di tengah-tengah orang yang menganggap dirinya baik. Dia juga ada di tengah-tengah orang yang dianggap jahat oleh orang lain. Nah saudara, Yesus bertemu dengan mereka semuanya. Ada sahabatnya yang disebut dengan Maria, Marta, dan Lazarus, yang tanda kutip disebut sebagai orang baik-baik, yang Yesus selalu nginap di rumah mereka. Ia juga bertemu dengan perempuan Samaria yang konon ceritanya suaminya sudah ada 5 orang, saudara. Yesus juga bertemu dengan Sakius yang kaya raya, tetapi konon ceritanya dia mendapatkan hasil kekayaan dari memaksakan atau mengambil dengan paksa jumlah pajak mereka, menekan mereka terhadap jumlah pajak mereka dari segenap orang banyak. Itu kelakuan Sakius sehingga ia dibenci oleh orang. Ia juga bertemu dengan orang-orang miskin, salah satunya adalah
orang yang miskin, sudah itu buta sejak lahirnya. Itu ada di pasal 9 Yohanes ayat yang ke-7 dan 8. Dia katakan kepada orang tersebut, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam yang artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Jadi Yesus bertemu dengan berbagai kalangan orang. Termasuk juga orang yang ahli Alkitab. Masih ingat minggu lalu kita mendengar firman Tuhan dari pengyesusan yang mengatakan Yesus bertemu dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang penting di Bait Allah. Dia berdiskusi tentang firman Tuhan bersama dengan mereka. Jadi dia bertemu dengan jumlah orang yang banyak dan berbagai lapisan orang masyarakat. Saudara, Yesus itu bukan hanya melayani secara teori, tetapi ia juga mempraktekkan apa yang dia ajari. Ketika orang-orang banyak meninggalkan orang tersebut, Yesus justru mendatangi orang tersebut. Buktinya Yesus bersama orang lumpuh, Yesus bersama dengan Sakius yang dibenci orang itu, Yesus bersama dengan orang yang sakit kusta, dan dia bersama dengan mereka-mereka yang sebenarnya dikesampingkan orang. Bahkan dia bersama dengan perempuan Samaria yang disebut dengan orang yang second level pada zaman itu. Nah saudara, Alkitab yang kita baca hari ini justru bercerita tentang hal yang agak lain. Kadang saya melihat-lihat Yesus ini lucu. Ia duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memberikan persembahan. Saudara, pada gereja mula-mula zaman itu, hari ini juga ada gereja yang seperti demikian. Jadi di depan gereja ada kotak persembahan. Jadi jemaat akan memberikan persembahan, masukkan ke dalam kotak tersebut. Itu tradisi pada zaman itu sudah ada, sampai hari ini dipakai oleh beberapa gereja juga di kalangan tertentu. Nah sekarang di Alkitab mencatat Yesus duduk di sana, kemudian dia memperhatikan orang yang memasukkan uang dalam kotak persembahan itu. Lucu kan? Dia memperhatikan orang yang memberikan persembahan. Saudara bisa bayangkan tidak? Saya ajak kita, mari sama-sama kita bayangkan. Kita berada di gereja, kemudian kita sedang memberikan persembahan dan ada orang memperhatikan apa yang kita masukkan. Dan orang yang memperhatikan itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Yesus. Bila orang tersebut kaya, uangnya banyak, tidak masalah. Dia tinggal ambil satu gepok gitu, masukkan. Bila perlu dikasih orang lihat lagi. Dia merasa bangga kalau bisa memberikan jumlah yang banyak, bukan? Dan maunya dia dipuji. Maunya dia diperhatikan. Oh, ini loh orang kaya. Ini loh orang yang baik hati yang memberikan persembahan dengan jumlah yang banyak. Saudara, di tengah-tengah itu ada seorang miskin, ada seorang janda. Bukan hanya janda, dia sudah janda miskin lagi, sudah jadi double penderitaannya. Lengkaplah saudara. Dia memberikan persembahan pada waktu itu dan Alkitab mencatat dia memberikan berapa? Dia memberikan 2 peser 1 perak. Tentunya menjadi perhatian Yesus di sini. Dan Yesus memanggil murid-muridnya
Dan dia berkata kepada mereka, orang ini, si janda ini telah memberikan yang terbaik. Artinya apa, saudara? Artinya dia memuji persembahan janda yang miskin itu. Dia justru tidak memuji persembahan orang yang kaya itu. Kenapa, saudara? Maka alasan yang Yesus berikan di dalam ayat Alkitab, khususnya ayat 44, bunyinya demikian, dikatakan, sebab mereka memberi dari kelimpahannya, sedangkan janda ini memberi dari kekurangannya. Itu yang menyebabkan dia dipuji. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, saudara, mengapa persembahan janda miskin itu menjadi penting untuk kita pelajari hari ini? Apa yang melatar belakangi oleh Yesus sehingga dia memuji? Bukankah jumlahnya lebih sedikit? Bukankah seakan-akan tidak ada artinya? Tapi mengapa dipuji? Nah, saudara, saya tidak katakan kita tidak boleh memberikan persembahan yang banyak, bukan. Tetapi ketika kita punya banyak, tapi persembahannya sedikit, itu yang Yesus permasalahkan pada hari ini. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama saya mencatat di sini, status kehidupan dari si janda itu. Ada sejuta alasan bagi seorang janda yang ditambah dengan embel-embel miskin untuk tidak memberikan persembahan, saudara. Mengapa? Karena dia akan katakan, saya ini untuk kebutuhan sendiri saja sudah tidak cukup. Untuk saya pakai sehari-hari saja sudah kurang. Bagaimana mungkin saya harus memberi lagi? Dia punya banyak alasan. Saya punya anak, suami saya tidak ada lagi, dia meninggal bukan tinggalkan harta yang banyak, dia meninggal justru meninggalkan hutang-hutang yang banyak, sehingga membuat saya tidak bisa melakukan sesuatu pemberian untuk Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, memang pemberian itu tidak selalu bersifat materi. Ada pemberian berupa waktu, pemberian berupa tenaga, itu bisa kita lakukan. Tapi ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan, yang dalam hal ini kita ikut mendukung pekerjaan Tuhan tentunya. Nah, saudara, mengapa si janda itu memberi? Karena si janda itu mengerti bahwa betapa Tuhan mengasihi dia, betapa Tuhan memelihara dia, walaupun dia miskin tetap diberikan tubuh yang sehat, walaupun dia miskin tetap Tuhan pelihara. Jadi dia merasa ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan, yang mau tidak mau dia harus membalasnya, kembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara, bukankah hari ini ada banyak orang percaya yang saat ini mengeluh, apalagi berada di dalam masa pandemik seperti sekarang, pekerjaan saya berkurang, gaji saya berkurang, pendapatan saya macet-macet, saya merasa susah, saya merasa sulit. Padahal Tuhan di masa yang sulit pun tidak meninggalkan kita, bukan? Padahal pada waktu kita susah pun Tuhan selalu mendampingi kita, bukan? Padahal
di saat pandemik ini merajalela, Tuhan memelihara kita, bukan? Disitulah letak kalau kita sebagai anak Tuhan, yang konon ceritanya sungguh-sungguh mau cinta kepada Tuhan, yang sudah menikmati anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang besar, maka tidak ada alasan daripada kita untuk tidak memberi persembahan seperti yang dilakukan oleh janda yang miskin ini. Sekali lagi saudara, di mata Tuhan bukan persembahan berupa jumlah. Tidak tergantung seberapa besar yang engkau berikan. Buktinya saudara, persembahan janda yang miskin ini justru dipuji. Karena si janda yang miskin ini memberi dari segala yang dia miliki. Sedangkan persembahan si orang kaya ini, dia hanya memberikan dalam jumlah yang banyak barangkali, tetapi sisanya masih banyak sekali. Jadi walaupun jumlahnya banyak, bagi dia itu kecil. Itu recehan. Saudara, jangan anggap anugerah Tuhan itu sebagai recehan. Bukankah kasih Tuhan kepada kita semuanya itu merupakan suatu harga yang tidak bisa kita bayar dengan apapun? Apakah pembalasan kita dengan recehan? Apakah pembalasan kita dengan hal-hal yang tidak penting lagi, tidak perlu? Tidak, saudara. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau mau sediakan waktu untuk Tuhan, sediakan waktu yang terbaik. Jangan sudah mau tidur, baru baca Alkitab. Nanti belum baca sudah ketiduran. Ada orang yang katakan demikian. Kalau saya sembuh dari sakitku, maka aku akan mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang demikian. Tuhan tidak mau kita memberikan yang recehan, yang sisa, bukan. Dia mau kita berikan yang terbaik. Ada seorang ibu punya 3 orang anak, anak yang besar, pintar sekali. Anak yang kedua, pandai mencari uang. Anak yang ketiga, nakal sekali. Doa ibu itu apa? Oh Tuhan, biarlah anakku yang pintar, sukses, jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi ahli teknik mesin dan sebagainya. Yang kedua dia katakan, biarlah dia jadi pengusaha yang besar, jadi bos. Yang ketiga, biar yang nakal ini jadi hamba Tuhan. Itu berarti dia ingin memberikan yang terjelek. Di perjanjian baru, kalau kita perhatikan waktu mereka masuk ke dalam bait Allah, memberikan persembahan, baik itu berupa binatang-binatang, yang cacat saja tidak diberikan. Itu berarti apa? Itu berarti memberikan yang terbaik. Saudara yang saya kasih Tuhan, coba kita ingat kembali apa yang dipersembahkan oleh janda itu. Tadi kita sudah baca di atas. Markus mencatat, ia memasukkan 2 peser, 1 duit. Jikalau pemberian janda itu di kurs dolar hari ini saudara, maka besarnya itu lebih kurang 1/8 dolar. 1 duit. Ya, maksudnya 1 peser. Itu berarti saudara, kalau 2 peser berarti 2/8. Jadi sekitar itu yang diberikan
oleh si janda yang miskin itu. Tetapi jumlah 3.000-an itu sudah merupakan apa? Sudah merupakan hartanya yang keseluruhan itu diberikan kepada Tuhan. Itu sebabnya maka dia mendapat pujian. Jadi kalau dalam hal ini kita lihat Tuhan Yesus tidak melihat status siapapun yang memberikan persembahan tersebut. Baik dia janda, terserah, ataupun dia orang kaya. Sebab hari ini janda tidak selalu miskin, ada janda yang kaya. Jadi siapapun kita, saudara, memberi tersebut adalah dengan hati yang sungguh-sungguh mau memberi, bukan dengan paksaan. Nah, saudara, jangan pikir kalau ada orang yang kaya raya, pemberiannya besar, itu berarti dia sudah memberikan yang terbaik. Tidak juga. Tergantung kepada hati nurani kita masing-masing. Kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik. Bagi saya bukan masalah perpuluhan, per-20-an, tidak. Tetapi bagi saya adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau engkau merasa 1/10 itu sudah terbaik, ya berikan. Kalau engkau merasa 1/10 masih belum terbaik, lebihkan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang memuliakan nama Tuhan. Setelah ketika saya melayani di Surabaya kira-kira 20 sekian tahun lalu, saya kagum dengan seorang ibu. Dia itu masih belum janda, masih sudah punya, maksudnya dia bukan seorang janda, punya suami. Tapi masalahnya adalah suaminya itu sudah lumpuh total. Dan dia harus merawat dia. Kalau saya perhatikan sampai akhir riwayat suaminya, dia merawat dia dalam keadaan lumpuh itu lebih kurang 16 tahun, saudara. Dan pagi-pagi setelah mempersiapkan segala kebutuhan yang untuk suaminya, sudah memberikan dia makan, sudah mandikan dia, jam 4 pagi dia harus berangkat ke pasar untuk jual kue, saudara. Nanti jam 10 cepat-cepat dia harus pulang ke rumah, urus suaminya kembali. Bahkan saudara, seminggu sekali pada setiap hari Kamis, saya masih ingat, kita besuk bersama-sama, dia ikut. Dengan penuh sukacita, dia mau melayani Tuhan. Walaupun dia capek, bangun pagi, rawat suami, nanti pergi ke pasar jualan, dia tetap mau setia melayani Tuhan. Nah saudara, bagi saya, perempuan ini, ya sekarang sudah meninggal orangnya, layak dipuji. Mungkin seperti janda tersebutlah, yang sudah memberikan penghiburan juga pada saat dia sendiri merasa sulit. Mengapa orang bisa memberikan kepada orang lain pada waktu dia merasa sulit? Satu hal yang pasti adalah karena kita ada Yesus yang selalu mendampingi kita, yang bersama-sama dengan kita, yang selalu menjaga kita. Sampai-sampai Rasul Paulus pun walaupun dia berada dalam penjara, saudara, dia juga tetap bisa bersukacita memberikan penghiburan kepada orang lain, bukan? Jadi jikalau Anda dan saya memiliki Yesus dalam hidup kita, jangan takut bersentuhan dengan memberi. Kita bisa memberi uang kita,
kita bisa memberi waktu kita bisa memberi tenaga kita, memberi apa yang kita miliki untuk menolong orang lain. Di saat sekarang memang kita tidak bisa bertemu dengan orang. Tapi kita bisa ambil waktu untuk menghubungi teman kita melalui telepon, ngobrol-ngobrol dengan dia. Kalau kita orang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, boleh juga kita berdoa untuk mereka. Menguatkan mereka kalau dalam keadaan susah. Apalagi kalau kita punya berkat, kita bisa menolong mereka juga. Memang tidak semua orang yang miskin bisa kita tolong, tidak. Karena ada banyak. Gak bisa. Itu sebabnya kerjakan bagian kita masing-masing. Bagian kita itu apa? Mungkin itu tetangga kita. Yang paling dekat lagi mungkin itu family kita. Yang kita kenal, sahabat kita, lakukanlah. Nah, jadi tidak melihat status kita itu apa. Yang kedua, saudara, kualitas dan kuantitas pemberian. Mari saudara kita perhatikan di Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6, di situ dikatakan begini, murid-murid katakan, emas dan perak aku tak ada, yang ada akan kuberikan. Sekali lagi saudara, pemberian itu disebut berkualitas tatkala kita memberi tidak lagi menganggap hanya sebagai aktivitas atau kegiatan seperti bantuan sosial, bukan. Banyak orang bisa memberi dan banyak orang bisa memberi dalam jumlah yang banyak, namun pemberian itu semata-mata tidak berkualitas. Kenapa? Karena pemberiannya bukan dengan hati. Pemberiannya punya motivasi. Pemberiannya hanya sekedar dilihat orang, dipantau oleh wartawan. Dan pemberiannya hanya sekedar ritual, sekedar kegiatan dan sebagainya. Saudara, ketika kita memiliki jumlah yang banyak, maka kita tidak sulit untuk memberi yang banyak. Kita tidak sulit untuk memberi sesuatu. Tetapi satu hal yang penting di sini, dan janda itu justru dipuji ketika dia memiliki jumlah yang sedikit, dia pun sanggup memberi. Jadi sebenarnya saudara, bagi saya adalah orang yang kaya adalah orang yang sanggup memberikan, walaupun dia sesungguhnya adalah orang miskin. Tetapi orang yang miskin sesungguhnya adalah orang yang punya kekayaan banyak tapi tidak sanggup memberikan. Ada gak orang seperti itu? Ada saudara. Masalahnya kan yang menjadi pertanyaan, dia dapat uang begitu banyak, dapat harta begitu banyak, sampai berapa keturunan dia bisa dapatkan, untuk apa? Untuk apa? Untuk dia bawa nanti ke surga? Tidak mungkin, bukan? Itu hanya merupakan angan-angan saudara. Engkau masukkan ke dalam peti mati, dikuburkan, besok dicuri orang saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berilah apa yang kita miliki. Bukan memberi dari apa yang tidak kita miliki. Berilah dari apa yang kita dapat dari Tuhan. Bukan memberi daripada apa yang kita tidak dapat. Saya yakin dan percaya Alkitab tidak mengajarkan kita supaya pergi ke sana berhutang sebanyak-banyaknya lalu memberikan. Bukan. Bukan caranya demikian.
Sehingga ketika kita memberi, kita menjadi berhutang, bukan. Tapi Alkitab mencatat dan mengajarkan pada kita hampir keseluruhan, ketika engkau mendapat berkat daripada Tuhan, maka engkau dapat memberikan sesuatu, kembalikan kepada Tuhan. Mengapa kita memberi persembahan? Apakah karena sungkan, saudara? Ada orang memberikan karena terpaksa, atau ikut-ikutan, atau karena gengsi. Ketika orang kaya yang berada di depan bait Allah, ketika dia memasukkan uang yang banyak ke dalam, kalau hati, motivasi, ada yang tidak baik dalam kehidupan orang yang kaya itu, maka pemberiannya itu akan menjadi sia-sia. Karena hanya sekedar dilihat orang, hanya sekedar gengsi, bisa-bisa terpaksa karena dia orang kaya, masa memberikan yang sedikit. Tetapi ketika janda yang miskin itu memberikan dengan tulus hati, maka ini merupakan satu pekerjaan yang sangat berat, tantangan, challenge buat kita sekalian, menemplak kita sekalian yang mengaku aku tidak sanggup, aku tidak punya, aku tidak miliki. Janda yang miskin mendapat pujian Tuhan Yesus. Karena dia tulus memberikan kepada Tuhan. Dengan pengorbanannya juga. Itulah yang membuat persembahannya disebut berkualitas. Saya yakin kita semuanya ingin supaya apa yang kita berikan kepada Tuhan sesuatu yang berkualitas. Doakanlah baik-baik saudara sekalian. Hitunglah berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Belakangan saya perhatikan dengan kondisi pandemik yang hampir 1 tahun ini. Di sana sini ada kabar duka cita. Di sana sini kita baca koran, rumah sakit penuh dan sebagainya. Dan kalau hari ini kita bisa tetap berdiri tegak, kita diberikan kesehatan, kita diberikan pemeliharaan, bukankah ini suatu anugerah daripada Tuhan? Bagaimana cara engkau dan saya mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan? Pernahkah kita pikirkan demikian? Yang ketiga, saudara. Hasil pemberian mereka berdua. Ayat 43, saudara, tadi saya sudah ajak kita baca. Di situ mencatat, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara, tentu kita merasa bingung kalau kita lihat dari segi jumlah. Bagaimana dengan pelajaran matematika Yesus, saudara? Bukankah jelas-jelas ada perbedaan jumlah? Janda itu hanya memberikan 2 peser, 1 duit, sedangkan orang kaya memberikan jumlah yang banyak. Tapi mengapa justru dikatakan pemberiannya lebih besar? Saudara, kuncinya terletak di sini. Pemberian janda miskin itu, walaupun secara jumlah 2 peser, saudara, 1 duit, itu satu jumlah yang paling kecil, saudara, pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus merasa senang karena hanya itulah yang dimiliki, sekali lagi, karena hanya itulah yang dimiliki oleh janda tersebut, sehingga
pemberiannya itu menjadi sangat besar. Sebaliknya, Tuhan pasti akan kecewa bila ada orang kaya, namun jumlah pemberiannya sama dengan apa yang janda berikan. Itu bukan. Cara prinsip yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus begini. Memberi dari apa yang kita miliki. Sekali lagi, Tuhan tidak menuntut kita memberi dari apa yang tidak kita miliki. Si janda miskin tidak perlu merasa gengsi pergi ke tetangga atau famili pinjam uang supaya dilihat oleh Yesus pemberiannya dalam jumlah yang, maafkan, lebih banyak sedikit, bukan. Karena saudara, Tuhan tidak menuntut dari apa yang kita tidak punya. Ada orang merasa minder dengan apa yang dipersembahkan orang lain. Sehingga ada hal yang dia lakukan. Pertama, tidak memberi. Yang kedua, pinjam untuk memberikan. Tapi Tuhan Yesus mau ajarkan pada kita, berikanlah apa yang engkau dapat daripada Tuhan. Memberi persembahan bukan kompetisi, bukan berlomba-lomba. Tapi merupakan satu dorongan, satu ucapan syukur. Dari dorongan ucapan syukur ini membuat kita memberi. Bukan memamerkan. Bukan harus di ranking pertama, bukan. Dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus tidak akan merasa senang melihat orang-orang yang punya banyak tetapi memberi sedikit. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Lukas pasal 24 ayat 48. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita saudara, bahwa siapapun kita, sudah pasti kita telah dan sedang menikmati anugerah Tuhan, bukan? Jadi dengan demikian maka sudah selayaknya kita mengembalikan berkat-berkat Tuhan itu kepada Tuhan. Jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan. Jangan jadikan kesulitan sebagai alasan. Jangan jadikan pandemi COVID-19 sebagai kambing hitam. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, tadi saya sudah katakan bukan masalah 10%. Tapi bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa seluruh hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Karena kita sudah mendapat anugerah Tuhan yang sudah begitu besar. Luar biasa. Kita sering bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini mau jadi berkat. Hidup ini terbatas. Pencipta lagu hidup ini kesempatan, dia juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya hidup kita ini terbatas. Hidup kita ini ada limitnya. Dan kita tidak tahu seberapa lama limitnya bagi engkau dan saya. Dan dengan dia ciptakan lagu hidup ini adalah kesempatan, itu berarti waktu kita diberikan kehidupan, inilah kesempatan kita melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Memberikan yang terbaik buat orang lain. Perintah Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan, kasihilah sesama manusia. Jadi kita ucapkan syukur kepada Tuhan Allah, kita juga mengasihi sesama manusia. Menolong mereka.
Sediakan waktu, sediakan tenaga, sediakan dana. Sekali lagi saudara, memberi tidak harus menunggu kita jadi orang kaya. Tapi waktu kita memberi, kita merasa menjadi kaya, bukan? Tapi waktu kita tidak bisa memberi, kita merasa menjadi miskin. Walaupun kita sesungguhnya kaya, saudara. Dalam perjanjian lama, saudara, ada seorang panglima yang bernama Naaman. Dia itu kena penyakit kusta. Lalu atas saran dari budaknya dia pergi kepada seorang nabi dan dirawat di sana, dia sembuh. Sesudah sembuh dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia memberikan kepada Tuhan persembahan yang jumlahnya sangat banyak. Nah saudara, ini orang kafir. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia juga tahu mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menolong, memberkati, melindungi dia. Yang menjadi pertanyaan, saudara dan saya mengaku sebagai orang percaya. Saudara dan saya mengaku sebagai orang yang cinta Tuhan. Saudara dan saya mengaku sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan bagian kita yang terbaik untuk Tuhan? Jangan tunggu saudara. Kalau ada kesempatan hari ini, kita lakukan. Bagian kita yang terbaik. Bagian kita yang kita rasa paling baik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena berkat-Mu begitu besar kepada setiap kami. Engkau melindungi, memelihara kami. Engkau selalu ada bersama-sama kami. Engkau berjaga-jaga terhadap kami. Kami merasa Engkau senantiasa memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami selalu hitung-hitungan kepadamu Tuhan. Apalagi pada saat sulit, pada saat pandemik seperti begini, kami semakin banyak alasan untuk menunda, untuk menahan, mengembalikan persembahan kepadamu Tuhan. Padahal Tuhan Engkau selalu memberkati kami. Padahal Tuhan Engkau tidak pernah menahan berkat kepada setiap kami. Tuhan, biarlah kami evaluasi kehidupan kami. Khususnya sebagai hamba-Mu, biarlah hamba-Mu mengevaluasi diri hamba-Mu sendiri. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri hamba. Biarlah hamba-Mu juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, dan pakai semua jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hidup kita, menjalani hidup kita sehari-hari. Saat ini kita kembali akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu 358. Angkat suaramu dan bersoraklah. Sound the battle cry. Angkat suaramu dan bersorak, kibarkanlah pancinya, pakai firman-Nya, lengkapkan diri, sonda Kristus pasti menanglah. Laskar Kristus di bawah pancinya, siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan panglima yang perkasa.
kuasa. Laskar Kristus berperang bagi kebenarannya. Laskar Kristus di bawah pancinya siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Ayat ketiga. Oh, dengarlah seru doaku, berkat-Mu melimpahlah. Usai berperang bersoraklah, dan diberi mahkota mulianya. Laskar Kristus, Laskar Kristus, ya pancinya siap maju turut perintahnya. Maju, maju, sorak haleluya, Tuhan Panglima yang perkasa. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana kami telah diberikan makanan rohani ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami memberikan persembahan padamu. Tuhan, kiranya Engkau memakai persembahan ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan Tuhan. Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Dan kami pun tidak akan pernah kekurangan. Tolong kami percaya kepada firman-Mu ini ya Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita terima berkat. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai Anda sekalian, menyertai pekerjaan Anda, menyertai kehidupan Anda, menyertai kerohanian Anda, menyertai keluarga Anda, menyertai studi Anda dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Demikianlah kebaktian kita hari ini. Kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih.